Selamat datang di channel Subiakto. Pada kali ini kita akan membahas tentang optik geometrika. Optik yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Terdapat dua golongan, yaitu optika geometris dan optika fisis. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Garis rambatan gelombang cahaya disebut sinar cahaya, atau secara singkat disebut sinar. Hari ini kita akan membahas tentang cahaya. Ada beberapa teori atau pendapat mengenai cahaya. Antara lain, pertama, teori emisi oleh Isaac Newton. Dari sumber cahaya dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan yang sama besar. Bila mengenai mata, maka kita dapat kesan melihat sumber cahaya tersebut. Yang kedua, teori gelombang oleh Christian Huygens. Cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi. Berbeda hanya dalam hal frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan rambat. Teori cahaya yang ketiga, percobaan Thomas Young. Cahaya dapat melentur dan berinterferensi. Kemudian teori cahaya yang keempat, percobaan Jean Bien-Foucault. Cepat rambat cahaya dalam zat cair lebih kecil dibandingkan cepat cahaya di udara. Kelima, percobaan James Clerk Maxwell. Cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Keenam, percobaan Max Carl Ernst Ludwig Planck. Cahaya adalah paket-paket kecil yang disebut kuanta. Teori ini disebut teori kuantum cahaya. Kuantum energi cahaya disebut foton. Kuantum adalah kata majemuk dari kuanta. Teori Albert Einstein. 1. Dengan teori gejala fotolistrik dapat diterangkan bahwa cahaya memiliki sifat sebagai partikel dan juga bersifat sebagai gelombang elektromagnetik yang disebut sifat dualisme dari gelombang dan partikel. Kedua, dari teori-teori dan percobaan yang telah dilakukan sejak zaman Newton sampai Einstein dapat disimpulkan: A. Cahaya dapat bersifat sebagai gelombang. B. Cahaya juga bersifat sebagai partikel. Sifat
cahaya sebagai gelombang. 1. Dapat mengalami pemantulan atau refleksi. 2. Dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 3. Dapat mengalami pelenturan atau difraksi. 4. Dapat dijumlah atau interferensi. 5. Dapat diuraikan atau dispersi. 6. Dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. 7. Bersifat sebagai gelombang dan partikel. 8. Cahaya merambat lurus. 9. Cahaya menembus benda bening. Ada dua macam pemantulan cahaya. Pertama, pemantulan cahaya teratur, yaitu pemantulan cahaya yang mempunyai arah-arah yang teratur. Kedua, pemantulan cahaya baur atau diffuse adalah pemantulan cahaya yang acak atau tidak teratur. Ada 3 macam berkas cahaya. Pertama, berkas cahaya menyebar atau divergen. Bisa Anda perhatikan pada gambar, dari satu titik menyebar. Kemudian yang kedua, berkas cahaya sejajar atau paralel, yaitu cahaya seolah-olah membentuk garis atau sinar-sinar yang sejajar. Ketiga, berkas cahaya mengumpul atau konvergen, yaitu berkas cahaya di mana sinar-sinar cahayanya dari menyebar menuju ke arah suatu titik tertentu. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ada 3 jenis lensa positif, lensa biconvex atau cembung-cembung atau cembung kembar. Yang kedua, lensa plan konveks, datar cembung. Dan ketiga, lensa konkav konveks, cekung cembung. Kemudian jenis lensa negatif ada 3, lensa bikonkav, cekung-cekung. Yang kedua, lensa plan konkav, datar cekung. Dan lensa konveks konkav, cembung cekung. Hukum pemantulan cahaya. Sinar datang I garis normal N dan sinar pantul R terletak pada satu bidang datar. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R, sehingga perbesaran bayangan dirumuskan menjadi H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S, di mana H aksen adalah tinggi bayangan dan H adalah tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan S jarak benda ke cermin. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung
bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Dalam cermin cembung berlaku 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Perumusan untuk cermin cembung 1/S min 1/S aksen sama dengan min 2 dibagi R. R jari-jari kelengkungan, S jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin. R sama dengan 2F. F adalah jarak fokus, sehingga diperoleh 1/F sama dengan 2 dibagi R, sehingga persamaan untuk cermin cembung menjadi 1/S dikurangi 1/S aksen sama dengan min 1/F. Sedangkan perbesaran bayangan M sama dengan harga mutlak S aksen dibagi S, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Persamaan untuk cermin cekung 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana F sama dengan setengah R, dan perbesaran bayangan sama dengan S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, F adalah jarak fokus, R adalah jari-jari kelengkungan. H tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, M adalah perbesaran bayangan. Dalam pembentukan bayangan, ruang di sekitar cermin cekung dapat dibagi menjadi 4 ruang. Ruang pertama adalah antara cermin dengan titik fokus. Ruang kedua adalah antara titik pusat kelengkungan dengan
titik fokus. Ruang ketiga adalah antara titik pusat kelengkungan sampai jauh tak terhingga. Ruang 4 adalah ruang di belakang cermin. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan zat optik menyebabkan perbedaan kecepatan cahaya pada zat optik tersebut. Medium atau zat optik adalah zat yang dapat dilalui cahaya. Kita perhatikan pada gambar. Udara dan air. Sinar cahaya dari udara menuju air. Medium air lebih rapat daripada medium udara, sehingga sinar dari udara akan dibelokkan. Persamaannya, sinus I dibagi sinus R sama dengan V1 dibagi V2. I adalah sinar datang, R adalah sudut bias, V1 adalah kecepatan sinar di udara, V2 adalah kecepatan sinar pada medium air. I adalah sudut datang di udara. Indeks bias udara adalah N1, indeks bias air adalah N2. Perbandingan kecepatan cahaya dalam hampa udara C dengan kecepatan cahaya dalam medium V disebut indeks bias mutlak. Dengan persamaan, indeks bias mutlak sama dengan kecepatan cahaya udara dibagi dengan kecepatan pada suatu medium. Hukum Snellius untuk pembiasan. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan konstan. Dirumuskan, sinus I dibagi sinus R sama dengan N2 dibagi N1, di mana N2 adalah indeks bias kaca dan N1 adalah indeks bias udara. Pada pembiasan dari medium yang lebih rapat
ke medium yang kurang rapat, maka sinar datang dari medium yang lebih rapat, sudut datangnya lebih kecil daripada sudut bias. Pembiasan pada kaca plan paralel berlaku. Pertama, jika sinar merambat dari optik kurang rapat ke optik lebih rapat, maka sinar biasnya mendekati garis normal, atau dapat dikatakan sudut biasnya lebih kecil daripada sudut datang. Yang kedua, jika sinar merambat dari optik rapat ke optik kurang rapat, maka sinar biasnya menjauhi garis normal, atau sudut biasnya lebih besar daripada sudut datang. Ketiga, jika sudut datang sama dengan sudut bias, maka sinar datang sejajar dengan sinar yang keluar dari kaca, tetapi terjadi pergeseran sinar. Besarnya pergeseran sinar atau deviasi D sama dengan T dibagi kosinus R kali sinus I dikurangi R. T adalah tebal kaca, R adalah sudut bias, I adalah sudut datang. Pemantulan sempurna. Cahaya datang dari kaca ke udara. Didapatkan sudut R lebih besar daripada sudut I. Jika sudut R diperbesar terus, maka suatu saat sudut R sama dengan 90 derajat. Pada saat itu sudut I disebut sudut batas. Dan nilai sudut batas IP dirumuskan dengan sinus IP sama dengan indeks bias kaca dibagi indeks bias udara. Pemantulan sempurna akan terjadi apabila sinar merambat dari optik rapat ke optik kurang rapat. Sinar datang lebih besar daripada sudut batas. Sudut bias lebih besar daripada 90 derajat. Lensa cembung atau lensa positif. A. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan lewat titik fokus utama. B. Sinar datang lewat titik fokus utama dibiaskan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang lewat titik pusat optis tidak dibiaskan. Lensa cekung atau lensa negatif. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah datang dari titik fokus utama. 2. Sinar datang menuju titik fokus utama dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang lewat titik pusat optis tidak dibiaskan. Demikian pembahasan tentang optik geometrika
optik dan zat optiknya. Zat optiknya antara lain cermin, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa positif, dan lensa negatif. Semoga bermanfaat.